Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan, kami salah satu kelompok dari H1 Manajemen yang beranggotakan Ayu Lestari, Pipit Siti Nuraisyah, Handayani Mega Lestari, dan Salwa Seril. Di sini kami akan menjelaskan mengenai produk fungsional. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Pipit Siti Nuraisyah. Yang pertama ada apa sih produk fungsional? Produk fungsional yaitu produk yang dengannya konfigurasi standar serta siklus hidup panjang. Biasanya memiliki tidak banyak kombinasi. Kebutuhan pelanggan dari waktu ke waktu relatif tak berubah. Permintaan terhadap produk-produk semisal ini relatif stabil dari waktu ke waktu. Materi selanjutnya yaitu fungsi produk fungsional. Produk fungsional dibuat untuk digunakan membantu kegiatan manusia dalam kegiatan sehari-hari. Salah satu kegiatan dasar manusia adalah makan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayu Lestari. Baik, penjelasan selanjutnya yaitu jenis makanan fungsional. Berdasarkan sumber, makanan fungsional terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu makanan fungsional nabati. Makanan fungsional yang bersumber dari bahan tumbuhan. Contohnya seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian, lalu kacang-kacangan. Legumi seperti kacang hitam dan buncis. Lalu juga ada biji-bijian utuh seperti beras merah, oats, dan barley. Lalu yang kedua yaitu makanan fungsional hewani. Ini merupakan makanan fungsional yang bersumber dari bahan hewan. Contohnya seperti ikan, daging sapi, daging ayam, serta susu dan produk-produk olahannya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Handayani Mega Lestari. Makanan fungsional dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, makanan fungsional alami. Makanan fungsional alami merupakan pangan fungsional yang sudah tersedia di alam tanpa perlu pengolahan sama sekali. Contohnya, sayur-sayuran dan buah-buahan. Yang kedua, makanan fungsional tradisional. Makanan fungsional yang sudah diolah secara tradisional mengikuti cara pengolahan yang telah diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Beberapa contoh makanan tradisional yang memenuhi syarat makanan fungsional adalah minuman beras kencur, dadi, dali, sekoteng, atau bandrek dan tempe. Yang ketiga, makanan fungsional modern. Makanan fungsional modern adalah makanan yang telah diolah dan diperkaya dengan nutrisi tambahan untuk menambah manfaat makanan tersebut bagi kesehatan. Fungsi makanan fungsional. Fungsi makanan fungsional terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, sensori, atau makanan dengan tampilan menarik akan terlihat sangat enak untuk dinikmati, sehingga ada gizi yang masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, makanan nutrisional. Pada fungsi ini, makanan mengandung gizi yang lebih tinggi. Gizi yang tergantung di dalam makanan akan memberikan dampak positif yang dapat dirasakan oleh tubuh setiap manusia. Yang ketiga, makanan fisiologial. Makanan ini dapat memberikan pengaruh fisiologis seperti imunitas tubuh yang terjaga baik, syaraf dapat berfungsi semestinya, menunda penuaan, dan mencegah munculnya penyakit. Dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Salwa Seril. Selanjutnya ada manfaat dari makanan fungsional. Yang pertama, yaitu melindungi diri dari penyakit. Makanan fungsional juga bisa dijadikan sebagai obat ketika diri kita sedang terkena suatu penyakit. Molekul-molekul yang ada di dalam zat antioksidan akan melindungi kita dari radikal bebas. Radikal bebas adalah suatu zat yang dapat merusak sel-sel dalam tubuh. Yang kedua, menjaga tubuh agar tidak kekurangan nutrisi. Nutrisi di dalam makanan fungsional sangat berlimpah, sehingga jika kita mengkonsumsi makanan tersebut, nutrisi yang ada di dalam tubuh akan terpenuhi. Nutrisi-nutrisi yang ada di dalam makanan fungsional seperti vitamin, mineral, serat, dan lemak sehat, semua bermanfaat bagi tubuh. Kesimpulannya, makanan atau pangan adalah sumber utama dalam kehidupan manusia.
Karena dengan makanan, manusia dapat menjalani berbagai macam aktivitas sehari-hari. Makanan yang dikonsumsi manusia bisa berasal dari alami atau yang sudah melewati proses pengolahan. Dari manapun asal makanan yang dikonsumsi, kita harus melihat kualitas makanan tersebut. Tetapi, bukan hanya melihat kualitas makanan, gizi dalam suatu makanan juga perlu diperhatikan. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.